warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin jika selama ini video-videoku mungkin ada yang menyinggung teman-teman semua atau ada pihak lain yang tersinggung. Aku mohon maaf, mohon dimaafkan juga. Dan mungkin telat juga ya buat videonya karena terus terang agak males karena ya banyak yang harus dipikirkan, jadinya males mau buat video, mau ngedit, dan mau buat apa juga. Aku juga jadinya males karena juga harus PSBB ini itu segala macam. Wah pokoknya berapa bulan ini udah males saja karena semua rencana itu harus harus berubah-ubah dan harus gagal karena situasi sekarang ini. Dan sekarang ini sebagai video curahan hati seorang calon PMI Korea lah ya. Oke, sambil saya curhat, saya sambil mau menyetrika baju dulu. Nah, jadi saya sekarang ini mau nyetrika baju putih. Dulu waktu saya pengen masuk ke LPK, jadi dulu waktu pas aku pengen masuk ke LPK itu aku juga harus pakai baju seragam hitam putih kan. Dan sekarang aku harus persiapan hitam putih lagi, tapi bukan buat untuk bukan buat ke LPK lagi ya, karena terus terang aja sekarang tuh lagi banyak yang dilemanya. Sebagian teman-teman aku kan juga udah pada keluar visanya dari bulan 3 kemarin. Nah, termasuk aku juga udah keluar, dan masa expired visa itu tinggal berapa hari lagi. Bahkan ada yang mau habis tanggal 4 bulan Juni ini, bulan depan. Nah, kebetulan aku tanggal 13-nya baru mau habis. Nah, dan kita belum tahu bagaimana kedepannya, apakah nanti kita bakal diperpanjang visa itu ataukah nanti bakal dibatalkan oleh pihak Sajangnim-nya. Jadi kita sebenarnya itu lagi was-was sekarang. Dan mungkin teman-teman juga yang lagi nunggu jadwal ujian ya, pada udah nggak sabar. Ya emang corona ini mengganggu banget sih, emang buat ini banget, buat buat mati kutu. Jadi kita serba susah. Kalau dulu waktu aku nunggu kontrak turun masih bisa kerja, jadi kita nunggu itu nggak terlalu nggak terlalu dipikirkan banget gitu, bener-bener kapan turun SLC gitu ya. Walaupun kita kadang suka nggak sabar ya, tapi seenggaknya kita masih bisa kerja. Tapi di saat kayak gini kita juga mau kerja juga susah, banyak pabrik dan perusahaan juga ditutup, jadi benar-benar mati kutu lah istilahnya. Dan kemarin aku dengar kabar itu di Korea itu udah aman, udah bisa lah beraktivitas kembali gitu. Tiba-tiba ada lagi yang terkena si corona ini. Jadi agak bingung lah ya, gimana, kapan kepastiannya itu masih belum pasti. Ya kita cuma bisa berharap dan berdoa semoga masalah ini cepat selesai dan kita bisa melanjutkan mimpi kita lagi. Dan mungkin juga yang di luar kegiatan ke Korea itu banyak juga ya. Cuman yang jadi pertanyaan aku ya, yang jadi pertanyaan pribadi aku selama ini tuh, ya bukannya nggak seneng sih ngelihat teman-teman lain dapat SLC gitu ya. Cuman kayaknya menurut aku gimana ya, kita aja yang udah istilahnya prosesnya tuh udah selesai gitu, udah sampai ke tahap
pisah dan tinggal satu langkah lagi berangkat gitu kan, penentuan jadwal berangkatnya. Dan itu harus dipending. Tapi kenapa yang lain penurunan visa LCLC itu dilakukan gitu loh? Seharusnya kan ditahan dulu lah ya kan, karena nggak sedikit teman-teman yang curhat di grup Facebook itu, di grup Korea Selatan itu, mereka pada dibatalin kontraknya, kan jadinya kasihan gitu, kayak PHP juga sih jatuhnya. Padahal menurut aku masih mendingan kalau emang belum bisa memberangkatkan, tahanlah dulu ya kan untuk SLC-nya. Biarkan yang ada visa atau yang udah prelim gitu, biarkan mereka berangkat dulu. Nah setelah itu baru turunin ini. Jadi kan nggak numpuk juga ya kan. Nah yang jadi pertanyaan aku, memang kan atau masalah SLC dari pihak Koreanya yang mengatur kapan itu turun. Cuman kan emang tidak bisa dikonfirmasi gitu dari pihak Indonesianya, dari pihak BNP 2TKI-nya, kalau posisi di Indonesia sekarang lagi nggak aman, terus kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Apakah nggak bisa dari pihak mereka bilang suruh menahan dulu? Bukankah kalau kerjasama itu harus ada kesepakatan gitu ya? Sekarang jadinya bingung kan. Bahkan aku kemarin denger itu yang mau pada cuti dari Korea, mereka harus buat surat untuk kembali lagi ke Korea. Jadi kalau nggak buat surat itu, mereka terancam nggak bisa balik lagi ke Korea yang cuti itu. Jadi ribet kan karena corona teh. Nah, sebenarnya kesel sih kesel, pasti banyak juga yang kesel lah, bukan aku doang sih. Cuman ya perjalanan selama setahun aku itu, setahun kan lumayan ya, nggak cepet, nggak bisa dilewatin begitu aja setahun itu. Dan ketika tinggal satu langkah lagi, ternyata harus tertunda karena si corona ini. Dan memang nggak aku doang sih, cuman ini curhatan pribadiku ya. Mungkin ada juga sebagian teman-teman yang ngerasain sama kayak aku kayak gini. Dan sekarang aku lagi nyetrika baju putih. Ini juga sama baju yang persis yang aku pakai waktu masuk pertama kali ke LPK. Tapi kali ini bukan buat ke LPK, tapi ke suatu tempat dan suatu acara. Ya minta doanya buat teman-teman semua supaya dilancarkan. Dan masih ada juga teman-teman yang nge-DM, "Bang, apakah udah berangkat ke Korea? Bang, apakah udah di Korea? Bang, apa ini?" Jadi teman-teman, sekarang itu aku belum bisa berangkat dan masih menunggu keputusan dari pihak BNP dan pihak Koreanya, apakah nanti bisa berangkat atau gimana. Cuman sekarang sih minta doanya supaya kontrak yang udah disetujui dari pihak Sajangnim sana tidak dibatalkan. Mudah-mudahan mereka menyetujui untuk perpanjangan, karena tinggal berapa hari lagi. Sekarang itu udah tanggal 31 Mei dan masa aktif visa aku cuman sampai 13 Juni bulan depan, jadi tinggal 13 hari lagi. Jadi benar-benar sekarang tuh lagi was-was. Jadi minta doanya sama teman-teman semua, semoga nggak dibatalkan dan semoga kita cepat berkegiatan lagi, kayak yang mau ujian juga cepat dibuka lagi ujiannya, terus yang mau prelim juga segera prelim.
pokoknya segera menjemput impian kita lah. Dan kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tulis di komentar, atau mungkin sarannya aku harus buat video apa, karena terus terang aku bingung dan aku juga nggak ada semangat gitu karena keadaan kayak gini. Jadi silakan teman-teman boleh saranin aja video apa yang harus aku buat dalam kegiatan Korea kayak apa kayak gitu, entah itu dalam pembelajaran atau metode atau apa. Boleh teman-teman komentar di video ini atau di videoku yang lain-lain juga boleh. Jangan lupa juga ikutin terus perjalanan aku sampai di Korea nanti, dan mudah-mudahan tidak lama lagi, amin. Oke teman-teman, itu aja videonya. Semoga kedepannya aku bisa buat video yang lebih lebih aktif lagi lah, entah itu dalam kegiatan Korea atau apa. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aku ucapkan minal aidin wal faizin kepada teman-teman semua yang nonton videoku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.